Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mulia Sandika, saya dari Teknik Mesin. Nah, pada hari ini saya akan kembali lagi membagikan ilmu pengetahuan tentang proses machining dan semoga ilmu pengetahuan yang saya bagikan bisa bermanfaat bagi semuanya. Mari kita mulai. Yang pertama dari proses machining ini adalah suatu proses pembubutan yang menghasilkan bagian-bagian mesin yang berbentuk silinder dengan menggunakan mesin bubut. Pada mesin bubut ini, prinsip kerjanya adalah benda kerja yang terpasang pada kepala tetap yang berputar dan pahat yang terpasang pada rumah pahat yang mendekati benda kerja yang berputar sehingga terjadinya penyayatan. Nah, dari mesin bubut ini ada beberapa bagian. Yang pertama, bagian kepala tetap adalah sumbu utama serta kepala lepas. Juga ada rumah pahat serta tuas-tuas dan juga gearbox sebagai pengatur kecepatan putaran pada sumbu utama. Nah, ketika kita akan melakukan proses pembubutan ini, maka yang pertama kita lakukan adalah pemasangan benda kerja pada sumbu utama dan menyeting dengan menggunakan dial indikator supaya benda kerja itu silinder, lalu melakukan penyetingan pada pahat tegak pada rumah pahat sejajar dengan benda kerja. Nah, dalam proses ini juga dilakukan penyetingan pada gearbox untuk mengatur kecepatan putaran, yang mana kecepatan putaran ini akan mempengaruhi dari segi pemotongan. Nah, untuk kecepatan potong ini kita akan menyeting dari rumah pahatnya serta kita melihat dari bahan benda kerja yang akan kita sayat atau bubut serta pahat yang digunakan jenisnya, maka kita akan mengetahui berapakah kecepatan penyayatan yang bisa kita lakukan. Nah, untuk proses berikutnya adalah bisa menggunakan proses tirus, di mana proses tirus ini melakukan dengan eretan. Eretan yang dilakukan adalah eretan atas atau eretan lintang, di mana menggunakan tirus bisa membuat tirus luar ataupun tirus dalam. Nah, untuk pembuatan tirus ini kita tidak bisa menggunakan proses otomatis atau feeding, ini tidak bisa menggunakan proses otomatis. Sementara kalau kita akan membuat ulir luar ataupun ulir dalam, kita bisa menggunakan secara otomatis. Nah, pada tuas-tuasnya ini juga berfungsi sebagai tuas kecepatan dari proses ulir luar ataupun ulir dalam. Nah, lalu berikutnya penggunaan dari kepala lepas. Penggunaan kepala lepas ini adalah bisa mengontrol atau membuat suatu benda kerja yang terpasang pada sumbu utama ini tetap center dengan mendorong kepala lepas mendekati atau disentuhkan kepada benda kerja serta eretan yang ditarik ke belakang. Nah, lalu bisa kita melihat berapakah senternya ketika kita menggunakan kepala lepas. Serta kalau kepala lepas ini juga bisa menggunakan mata bor, di mana sebagai drill atau pembuatan lubang pada benda kerja. Nah, dari proses pembubutan ini yang pertama kita akan lakukan adalah melihat mesin bubut manakah yang cocok untuk proses yang akan kita lakukan. Nah, demikian proses-proses dari machining yang saya bagikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.